Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sambas akan melaksanakan demonstrasi coaching. Kami dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Selvi Lestari dari SMP Negeri 1 Tebas, dan teman saya Umi Habibah dari SDM 22 Mak Tangguh, Diana dari TK Negeri Pembinaan Kecamatan Tebas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam Selvi. Bu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali. Alhamdulillah. Bu, saya mendengar kalau hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama Ibu Diana, benar Bu? Ya benar Bu, jadi rencananya kalau hari ini saya akan bertemu dengan Bu Diana, bagian karena saya akan masuk coaching dengan Bu Diana. Oh iya. Apakah Ibu sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan coaching bersama Ibu Diana? Sampai sejauh ini saya sudah melakukan beberapa persiapan Bu. Oh ya, syukur alhamdulillah lah kalau begitu Bu. Nah, namun sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Diana, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kompetensi coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu dan Ibu Diana, Bu ya. Ya, pertanyaan yang pertama, Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Jadi kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Diana, saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Iya benar, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang menurut Ibu untuk melakukan kegiatan mendengarkan penuh dan mendengarkan aktif itu bagaimana nanti akan dilakukan? Saya sih akan berusaha sih Bu untuk berusaha untuk menangani kira-kira nanti hal-hal yang membuat fokus saya bisa terpecah, seperti mungkin membangun peran saya menjadi silent. Kemudian saya akan berusaha untuk fokus kepada cerita dari Ibu Diana. Bagus sekali ya Ibu mengenai rencana yang akan Ibu lakukan nanti dan juga usaha Ibu dalam melakukan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi ya Bu ya. Dan Ibu untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi gitu? Jadi kompetensi sudah saya sampaikan tadi gitu. Yang lebih spesifik bisa saya kembangkan itu mungkin kompetensi menggunakan aktif Bu. Oh iya, benar. Bagus mungkin itu bisa ya. Pertanyaan yang terakhir Bu, pastinya dalam kegiatan coaching ini kan memiliki harapan Bu ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dari pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Ibu Diana? Jadi dari pelaksanaan coaching yang nanti akan saya lakukan dengan Ibu Diana, saya sih berharap Bu Diana dapat menyampaikan semua ya permasalahannya, kemudian Bu Diana dapat bisa menggali, bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baik. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nanti dan juga harapan-harapan Ibu bisa terpenuhi dan juga Ibu Diana nanti bisa menceritakan dengan baik, jadi nyaman pastinya Ibu serta mendapatkan solusi nanti di akhir ya. Nah, iya. Silakan Bu, setelah ini Ibu melaksanakan ini bersama Ibu Diana ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Diana. Gimana kabarnya nih hari ini Bu Diana? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik. Jadi Ibu Diana, apa sih mau Ibu sampaikan pada hari ini? Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas yang sudah saya amati sekitar sudah beberapa bulan. Sepertinya itu siswa tidak fokus begitu Bu dalam pembelajaran. Jadi saya pinginnya pada pertemuan kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi lah begitu Bu tentang permasalahan yang saya alami. Oke, solusi. Jadi apa saja sih yang Ibu inginkan, Ibu harapkan nih setelah kita melaksanakan sesi coaching hari ini? Tentunya yang saya harapkan siswa saya bisa
diharapkan nilai yang akan saya harapkan bisa terpenuhi begitu Bu. Ya, kemudian mungkin bisa diceritakan gitu permasalahannya. Iya Bu. Terima kasih. Ya permasalahannya begini Bu, siswa saya pada waktu saya menjelaskan itu Bu, siswa tuh sering lari-lari begitu Bu, tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Pas pada waktu mereka menjawab pertanyaan, karena pada waktu kita menjelaskan anak tidak fokus, jadi mereka tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan atau kegiatan tidak bisa dilakukan dengan baik begitu. Jadi Bu Diana sudah menyampaikan bahwa murid Ibu ini tidak fokus Bu ya dalam belajar. Nah, Ibu apa sih yang Ibu harapkan gitu dari siswa Ibu? Harapan saya siswa tentunya bisa aktif pada saat saya memberikan pertanyaan, siswa dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua, pada saat melaksanakan tugas yang diberikan, siswa itu antusias Bu dalam melaksanakan tugas, tentunya juga gembira begitu, tidak merasa tertekan begitu. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan seperti itu. Kemudian nih dari yang Ibu harapkan nih, apakah Ibu sudah melakukan sesuatu gitu? Apakah sudah Ibu melakukan sesuatu atau metode untuk mengatasi permasalahannya tadi Ibu sampaikan? Iya. Selama ini Bu, yang telah saya lakukan, saya melakukan berbagai metode seperti metode berceramah, demonstrasi, juga melakukan speaking pada saat di sela-sela pembelajaran. Yang ketiga, selanjutnya juga saya telah melakukan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti itu. Oke, jadi saya tangkap ini tadi Bu Diana katakan bahwa Ibu Diana sudah mencoba ya melakukan beberapa metode. Iya. Kemudian Bu Diana sudah melakukan speaking ini. Iya. Kemudian sudah menyediakan media-media. Iya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan nih setelah Ibu Diana apa sih dari sudah Ibu Diana lakukan ini, menurut Ibu Diana usaha Ibu Diana itu sudah berada di level berapa? Jika levelnya itu dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level atau skala berapa sih? Menurut saya yang telah saya lakukan itu Bu sudah mencapai level 6. Sekitar begitu kan? Iya. Jadi Bu Diana itu berharap usaha Ibu Diana itu mencapai level berapa sih? Saya sih tidak berani untuk muluk-muluk ya Bu yang berharap. Saya berharap dapat meningkat ke level 8 itu sudah alhamdulillah Bu. Ini bagus sih, berarti Ibu ingin mencapai level 8. Iya. Nah, untuk mencapai level 8 kira-kira apakah Bu Diana punya solusi atau punya ide apakah yang mau lakukan ini sehingga usaha Ibu bisa dikatakan sudah mencapai level 8? Itulah Bu yang menjadi saya bingung sebenarnya apa ya harus saya lakukan lagi atau saya tingkatkan lagi begitu. Mungkin yang perlu saya tingkatkan, saya bisa membuat berbagai media lagi pembelajaran yang menarik, juga bisa menggunakan Infokus, sarana di sekolah kita menggunakan Infokus supaya anak bisa menonton video yang menarik. Dan juga mungkin saya bisa membawa anak-anak tuh belajarnya di luar ataupun di lingkungan sekolah begitu. Bagus sekali Bu Diana. Jadi Bu Diana sudah menyampaikan ide Bu Diana ya. Iya. Jadi Bu Diana tadi menyampaikan mungkin akan menggunakan Infokus gitu ya, Iya. biar bisa menampilkan video Iya. menarik perhatian siswa nih. Iya. Kemudian Bu Diana juga ingin mengubah suasana belajar nih di luar, Iya. biar siswanya mungkin lebih pikirannya lebih segar gitu ya Bu Iya. Diana ya. Nah, dari rencana yang sudah Bu Diana sampaikan nih, kira-kira apa hambatan yang mungkin aja terjadi nanti? Iya, baik. Ya Bu, karena saya kan di sini berusaha akan menggunakan video. Tentunya video itu kan kita tidak terlepas dari yang namanya penggunaan listrik. Dan sewaktu-waktu itu Bu, listrik itu bisa di sini itu kadang-kadang padam gitu Bu. Pemanah api yang mati. Dan yang kedua penggunaan internet tentunya. Kan di sini juga kita tidak bisa menentukan bahwa sinyal itu bagus atau tidak. Itu menjadi permasalahan di
sekolah saya, Bu. Jadi tadi Bu Diana sudah menyampaikan ya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi seperti misalnya ada pemadaman listrik ya, atau mungkin sinyal internetnya tidak bagus. Iya. Nah, kira-kira nih dari hambatan yang sudah Ibu Diana sampaikan, kira-kira Ibu Diana sudah memikirkan tidak solusinya kira-kira hambatan itu untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, Bu. Baik. Mungkin yang akan saya lakukan, Bu, supaya pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Jadi saya sebelumnya harus mendownload dulu video yang akan saya tampilkan. Yang kedua, tentunya saya harus mempersiapkan apa istilahnya itu bukan video, laptop. Harus saya cas dulu, begitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Diana. Jadi Bu Diana sudah memikirkan nih jika ada hambatannya. Bu Diana menyampaikan berarti Bu Diana harus mendownload videonya dulu ya. Iya. Jadi Bu Diana bagus sekali, berarti Bu Diana memikirkan sebelum melaksanakan harus ada persiapan Persiapan, dulu. iya. Bagus sekali. Jadi dari rencana yang sudah Ibu Diana tadi utarakan nih, kira-kira nih siapa saja sih yang terlibat atau Bu Diana ini butuh dukungan dari siapa saja sih? Iya, Bu. Saya akan meminta bantuan pada bagian operator, Bu, di sekolah. Karena operator itu kan bisa membantu saya di dalam IT. Dia insya Allah akan menyiapkan berbagai video edukatif yang bisa menarik perhatian anak-anak seperti itu. Bagus sekali Bu Diana ya. Jadi Bu Diana untuk merealisasikan ini Bu Diana nih tadi itu berarti Bu Diana perlu bantuan dari operator ya. Iya. Dan kemudian Bu Diana kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya, kita sudah melakukan coaching, kemudian dari Bu Diana sudah mengutarakan permasalahan Bu Diana, kemudian Bu Diana sudah mendapatkan solusinya tadi ya. Iya. Nah, setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira bagaimana sih, apa sih Bu Diana rasakan atau bagaimana sih perasaan Bu Diana setelah kita melakukan pembicaraan? Iya, saya merasa sangat bersyukur, Bu, ya, karena dengan adanya pertemuan kita seperti ini, jadi yang selama ini permasalahan saya yang saya pendam dalam hati, setelah kita coaching, jadi pikiran saya plong dan permasalahan saya juga teratasi. Begitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu Umu. Iya, sama-sama Bu Diana, alhamdulillah Bu ya gitu. Sudah plong gitu ya Iya. Bu Diana ya. Nah Ibu Diana ya, saya ingin tanyakan satu lagi nih Bu Diana. Tadi kan Bu Diana sudah memikirkan rencananya nih untuk merealisasikan ide-ide Bu Diana nih. Nah bagaimana pelaksanaannya, kira-kira kapan mau dilaksanakan Ibu Diana? Iya, insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan secepatnya. Insya Allah besok, Bu, saya akan melaksanakan rencana yang akan saya lakukan. Saya harapkan semoga sesuai rencana Bu ya, semoga besok bisa dilaksanakan. Dan saya tunggu kabar selanjutnya Bu Diana ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Diana sudah mau berbagi, sudah mau percaya untuk menyampaikan permasalahannya kepada saya. Iya, terima kasih banyak, Bu juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Diana. Nah, Bu Umu, tadi sudah selesai ya melaksanakan coaching bersama Ibu Diana kan? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Iya, bisa diceritakan sedikit Bu permasalahan dari Ibu Diana tadi sampai pada menemukan solusinya bagaimana? Oke, jadi Bu Diana tadi ini bercerita nih tentang muridnya nih. Muridnya yang tidak fokus dalam kelas. Jadi tadi Bu Diana sudah menyampaikan bahwa sebelumnya nih Bu Diana ini sudah menggunakan beberapa metode media, tapi setelah melaksanakan atau menggunakan beberapa metode media ternyata masih belum ada perubahan yang signifikan. Jadi Bu Diana tadi sudah mendapatkan sebuah solusi tadi. Jadi Bu Diana itu sudah memikirkan jika Bu Diana ini mungkin akan menampilkan video pembelajaran melalui Infocus, kemudian Bu Diana mau merubah suasana pembelajaran, mungkin mau diganti di luar kelas gitu biar anak ini bisa fresh pemikirannya seperti itu. Baik. Jadi begitu yang saya tangkap bahwa Ibu Diana tadi itu menyampaikan permasalahan mengenai pembelajarannya di kelas itu anak-anaknya kurang fokus. Jadi Bu Diana mengharapkan adanya perubahan dari pembelajaran yang kurang fokus tadi menjadi suasana yang lebih kondusif pastinya. Dan beliau sendiri menyatakan ingin melakukan solusi yaitu menggunakan media
video ya yang akan ditampilkan kepada anak-anak baik. Semoga itu bisa membuat proses pembelajarannya lebih baik nantinya Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, di awal tadi kita sudah membicarakan mengenai kompetensi kan. Nah, apakah menurut Ibu kedua kompetensi yang Ibu harapkan tadi ada, apakah itu sudah terlaksana dengan baik pada saat coaching tadi? Jadi kan saya sudah menyampaikan Bu ya, kalau saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif sama kehadiran penuh. Tadi saya sudah berusaha Ibu untuk mendengarkan aktif, jadi saya tidak menyela pembicaraan Bu Diana, jadi saya berusaha untuk mendengarkan Bu Diana berbicara hingga selesai. Saya juga sudah menurut saya sudah melaksanakan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu mengenai kehadiran penuh. Jadi saya berusaha untuk menghadirkan diri saya dan pemikiran saya terhadap Bu Diana. Baik sekali Bu, bagus sekali Bu. Saya juga melihat tadi apa yang sudah Ibu lakukan itu dengan tidak menyela pembicaraan beliau, dan Ibu benar-benar istilahnya merespon dengan baik apa yang beliau sampaikan. Istilahnya Ibu tidak keluar dari topik pembicaraan tadi Bu ya. Nah, itu berarti saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan kompetensi yang Ibu capai sendiri tadi ya. Nah, tadi juga kita di awal sudah membicarakan sebuah harapan Bu. Dari pelaksanaan coaching ini kita menginginkan suatu harapan, yaitu mendapatkan solusi kan. Nah, menurut Ibu apakah harapan yang di awal tadi sudah kita bicarakan itu sudah tercapai Bu? Ya, sudah. Menurut saya sih sudah seperti harapannya. Saya tadi sudah berusaha menggali Bu Diana untuk mencari solusi, dan tadi Bu Diana sudah memaparkan, sudah menyampaikan solusi-solusi yang mungkin bisa mencapai perubahan nih. Jadi tadi sudah diutarakan sama Bu Diana. Baik, kalau begitu saya mengambil kesimpulan bahwa proses coaching hari ini Bu Umu bersama Ibu Diana sudah berjalan dengan lancar. Permasalahan yang dihadapi juga sudah mendapatkan solusi, dan juga tadi katanya dalam waktu dekat ya Bu ya akan melaksanakan perubahan tersebut kan Bu ya? Benar sekali. Ya, kalau nggak salah saya kapan katanya Bu? Akan dilaksanakan besok Bu rencana. Besok. Semoga besok dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Semoga. Ya, semoga juga apa yang kita laksanakan hari ini bersama Bu Diana juga tadi bermanfaat untuk kita semuanya Bu. Amin. Kalau begitu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu Diana. Ya Bu Selvi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu baik juga. Syukurlah kalau begitu. Baik Bu Selvi, saya dengar Ibu hari ini ada melakukan coaching ya bersama Bu Umu. Iya benar Bu. Nanti saya dan Bu Umu akan melaksanakan coaching. Iya, baik. Begini Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, jadi saya di sini sebelum Ibu melakukan coaching bersama Bu Umu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Iya Bu. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu coaching pada hari ini? Iya. Untuk coaching hari ini Bu, saya memang ingin mengembangkan beberapa kompetensi, khususnya dua ya Bu ya. Yang pertama yaitu kompetensi presensi, yaitu mendengarkan secara penuh, dan juga yang kedua itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, itu ya akan dua kompetensi Bu ya. Iya. Perhatian penuh dan akan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Bu Selvi, kompetensi yang akan dikembangkan pada hari ini. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Selvi, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik pada pertemuan kali ini? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan, dua-duanya nanti akan saya kembangkan, cuma yang paling spesifik di sini yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Mengapa? Karena saya akan menggali lebih dalam permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Umi nantinya. Baik ya. Baik. Memang benar Bu Selvi, dengan adanya berbagai pertanyaan yang berbobot, insya Allah kita bisa menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh coach kita ya Bu Selvi ya. Iya. Baik. Ya Bu, yang terakhir pertanyaan yang terakhir, harapan apa yang ingin Ibu
Saya memiliki dua harapan Bu dari proses coaching hari ini. Yang pertama, harapan saya itu semoga kami bisa mendapatkan solusi, khususnya Bu Umu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan nantinya. Yang kedua, kami juga dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Umu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan dan apa yang akan diharapkan oleh Ibu Umu bisa terlaksana, Bu ya, bisa terrealisasi. Mungkin itu saja Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Setelah ini Ibu akan melakukan coaching dan setelah coaching saya akan kembali bersama. Iya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat tapi Bu ada permasalahan yang ingin disampaikan dengan saya kan? Iya, hari ini menyampaikan untuk saya dengan Bu Selvi. Oh, baiklah Bu, saya ingin menyampaikan anak. Baik, saya akan menerima dengan anak saya. Ya, baik Bu. Silakan Ibu ingin menyampaikan unek-uneknya dengan saya. Seperti biasa nih Bu ya, siswa saya. Jadi ini Bu, saya ini akhir-akhir ini ini ada satu siswa saya nih Bu ya, yang setiap hari itu suka mengirim temannya. Nah, siswa saya itu ternyata semuanya itu suka mengejek nama orang tua lah Bu. Jadi setiap saat itu namanya anak-anak Bu ya, kalau kita semua nanti ada satu yang mengejek, yang lainnya itu kan Bu. Jadi anak ini yang setiap hari bisa pusing sekali berarti. Jadi Ibu merasa pusing ya Bu ya dengan keadaan anak yang seperti ini. Kalau boleh tahu Ibu mengajar kelas berapa Bu? Oh, kelas 6. Berarti anak-anak sudah mulai sebentar lagi atau berpikir lebih kritis lagi nanti kalau sudah SMP-nya ya Bu ya. Jadi dari ini permasalahan ini ya Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan tadi yaitu perasaan pusing Ibu menghadapi anak-anak yang suka mengejek temannya. Baik Bu, nah dari percakapan ini Bu, percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Dari percakapan ini, dari yang Ibu sampaikan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apakah ada harapan? Kalau tidak ada harapan, apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Saya berharap sih Bu, siswa-siswa yang lain itu, terutama siswa saya nih ya, sudah tidak mengejek nama orang tuanya. Kita membantu siswa yang lainnya maaf ya. Jadi saya berharap semoga saya mendapatkan solusinya bagaimana sih caranya biar siswa-siswa saya itu berhenti mengejek nama orang tua Bu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini Ibu menginginkan adanya solusi ya Bu ya. Nah, untuk solusi itu sendiri ya Bu ya, kira-kira apakah Ibu sudah ada memikirkan gitu rencana ke depan Ibu untuk menghadapi keadaan anak yang seperti ini yang membuat Ibu pusing pastinya? Terus saya bingung sih Bu, soalnya ini lagi anak remaja gitu ya. Jadi kayaknya ada anak-anak yang bandel Bu ya. Jadi sudah diberitahu, hari ini diberitahu, oke, dan besok pulang lagi. Jadi saya pusing apa ya solusinya ya. Jadi saya masih belum ada kepikiran untuk ambil gitu untuk solusinya. Tapi saya ada kepikiran gitu saja akan saya panggil anak-anak yang mengajarkan Ibu panggil anak-anak ini Ibu sendiri guru kelasnya ya Bu ya? Ibu sendiri atau dari kelas lain juga Bu? Jadi sih ini kan kelasnya kan dua ya Bu ya. Saya kan ada di kelas SMA. Jadi yang mendampingi juga itu kan kadang kedua jadi kedua kelas. Iya, ketemu musik. Orang tua siswa ya. Iya baik. Jadi tadi solusinya Ibu inginkan akan memanggil anak ya Bu ya. Dalam memanggil anak itu Bu, nanti pastinya juga yang dari kelas lain kan memanggil guru kelasnya juga kan Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak itu untuk berbicara kepada beliau? Karena kan kalau anak-anak kan kita lembut, terkadang kita yang diolokkan. Kalau kita kasar nanti bahkan sang anak
takut dengan kita gitu. Jadi kira-kira apa yang akan ibu bicarakan dengan anak itu? Mungkin saya lebih kepada apa ya, ingin tahu dulu, cari tahu kalau ibu ya penyebabnya. Iya. Saya ingin cari tahu mengapa mereka suka mengintip. Soalnya dia itu cuma satu loh Bu. Oh cuma satu ya. Rupanya yang saya dengar itu nama bapaknya, nama ayahnya ini namanya Salam. Jadi waktu mereka pramuka, salam pramuka, salam gitu kan temannya. Oh, Jadi iya. kalau dia lewat sama temannya, salam pramuka gitu. Jadi anak ini tuh menjadi ibaratnya bahan bulian temannya. Iya, benar. Jadi kan saya mau dalam kenapa namanya lain itu jadi apa senang gitu menginjak nama orang tua. Iya. Nah, setelah ibu berdalam, setelah ibu mengetahui penyebabnya, misal ini kan sudah dapat satu istilahnya pelakunya. Misal kan pasti ada teman-teman yang lain lagi. Apakah akan ibu panggil dia nanti yang lain gitu? Karena ramai sih sebenarnya sudah beberapa orang sih saya identifikasi menginjaknya ya. Jadi dari kelas saya itu sih karena kebanyakan sih laki-laki Bu ya. Laki-laki, Iya. Jadi kelas saya ada beberapa, kemudian dari kelas yang 6B yang saya sebutkan juga ada beberapa orang sih. Mungkin nanti sih mungkin akan sama-sama saya panggil juga dalam tersebut. Kalau ibu panggil kira-kira pemahaman apa yang akan lebih ibu tekankan kepada anak-anak? Pastinya kan untuk apa istilahnya menyampaikan kepada anak-anak, tentunya kita tidak dengan marah-marah kan ya, agar lebih mudah diterima oleh anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya ibu memberikan pemahaman kepada mereka kan. Nah, bentuk pemahaman seperti apa kira-kira yang ingin ibu tekankan kepada anak-anak ini nanti, agar untuk selanjutnya anak tidak melakukan hal itu lagi maksudnya. Nanti saya akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara menghargai ya, menghargai proses menghormati, karena itu kan diajarkan orang tua ya. Oh, iya, benar. Otomatis kan dia juga tidak menghormati. Jadi yang akan saya tunjukkan bagaimana sih nilai-nilai kebesaran, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menghargai Tuhan, bagaimana bisa apa namanya nilai-nilai dalam pertemuan itu, bagaimana biar mereka itu lebih menghargai Tuhan. Iya, bagus sekali Bu. Memang anak-anak SD seusia mereka itu kan memang sedang rentannya ketika melihat sesuatu di internet, di televisi, mereka ikut-ikutan. Mereka tidak tahu nih Bu, apa yang mereka sampaikan menyakiti perasaan teman atau tidak, itu mereka tidak memikirkan itu. Yang penting saya bahagia gitu kan kalau menurut mereka. Bahkan solusi dari ibu untuk memberikan pemahaman kepada mereka tadi pun itu bagus sekali menurut saya. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, sekarang kita berbicara skala ya Bu ya. Kalau menurut ibu, usaha yang ibu lakukan sampai sekarang ini, dari skala 1 sampai 10, ibu sudah berada di usaha yang mana nih? Usaha saya sih sudah sampai sekarang Bu ya, itu menurut saya sih mungkin sudah kepada skala 5 ya Bu ya. 5. Ini apa skala 5 Bu? Skala 5 soalnya saya rasa sih masih belum maksimal Bu. Rasa saya baru 5. Oh, ya. Nah, kalau dari skala 5 tadi di tengah berarti ya, apakah ibu memiliki skala untuk menaikkan usaha nanti ke depannya ya, agar anak-anak lebih bisa menghormati atau menghargai satu sama lain gitu? Ada nggak? Itu pasti dong Bu. Saya memang kepikiran, tapi bagaimana sih caranya saya ingin meningkatkan lebih baik gitu usaha saya, bagaimana sih biar tidak hanya pada skala 5 gitu. Berapa lagi Bu? Ini itu ke-8 dari soalnya kan masalah akhlak ya Bu ya, punya ke-8. Keinginnya sih ke-8. Iya, bagus sekali Bu kalau sudah dapat. Kalau bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi ya lebih tinggi, tapi semuanya kan butuh proses ya. Nah, dari angka 5 ke 8 itu Bu, kan kita kan pasti adanya usaha-usaha ya Bu ya. Usaha apa kira-kira yang ibu lakukan dari skala 5 ke 8 itu? Saya mungkin lebih apa ya, kan sebenarnya kan saya sudah memanggil ibu yang memanggil anak-anak tersebut, tapi rasa saya mungkin saya butuh juga bantuan nih, kan itu ada kelas lain ibu ya, yang mungkin butuh bantuan juga dari guru kelas yang 6B untuk membimbing siswa. Kemudian selain itu mungkin saya lebih mengarahkan siswa ini melakukan hal-hal positif kali, jadi bisa mengurangi sifat mereka atau sifat mereka yang menjadi temannya. Kemudian nanti mungkin saya sih berharap sih Bu ya,
di sekolah itu ada suatu program itu pembentukan akhlak kayak itu. Bagus sekali. Akhlak anak ini bisa terbentuk menjadi lebih baik gitu. Iya, bagus sekali Bu, apalagi dengan adanya perencanaan untuk membuat sebuah program untuk membentuk akhlak itu berkaitan juga dengan berbakja jadi yang ya. Semoga itu bisa berjalan dengan lancar Bu, semoga juga kedepannya nanti anak-anak lebih menghargai satu sama lain dan tidak ada lagi yang ngejek-ngejek gitu. Nah, dari harapan-harapan Ibu tadi juga langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi semoga benar-benar tercapai dengan baik gitu ya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa Ibu membutuhkan buku lain, orang lain, yaitu kelas 6B ya Bu ya. Apakah menurut Ibu cukup dengan guru kelas 6B saja yang membantu Ibu? Ataukah Ibu membutuhkan guru lain juga atau orang lain kelas sekolah misalnya untuk dilibatkan dalam hal ini gitu? Karena tadi kan saya membicarakan masalah pembentukan akhlak ya Bu ya. Jadi yang pastinya saya membutuhkan bantuan dari guru agama Bu, guru agama. Kemudian karena ini di sekolah, jadi pastinya perlu izin dari kepala sekolah juga Bu. Iya benar Bu, betul sekali Bu. Jadi apapun semuanya harus kita diskusikan dengan kepala sekolah dulu. Itu baik perencanaan yang baik sekali, namun jika itu kurang diizinkan oleh kepala sekolah, maka kapan kita akan melaksanakannya kan? Semoga Ibu juga mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah Bu, saya ingin bertanya nih, perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan diskusi dengan saya sekarang? Melakukan diskusi ya Bu ya, saya merasa saya sudah mulai memikirkan nih kira-kira langkah apa nih untuk mencari solusi dari permasalahan. Kemudian saya merasa mungkin saya memiliki teman untuk bercerita Bu ya. Jadi sekarang sudah sedikit rasanya teman-teman sudah berbagi. Iya. Ya begitulah Bu, memang begitulah manfaatnya, kegunaannya kita berdiskusi bersama ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Selvi sudah mendengarkan cerita saya ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Selvi sudah dapat memahami saya nih, sudah mendapat mendengarkan apa yang unek-unek ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Selvi ya. Sama Ibu. Ya, terima kasih waktunya Bu Selvi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Selvi, tadi sudah saya dengar coaching Ibu bersama Bu Umum. Ya bagaimana Bu Selvi perasaannya setelah melakukan coaching bersama Bu Umum? Ya alhamdulillah ya Bu, saya merasa senang, saya merasa lega, puas karena bisa menjadi coach yang baik untuk Bu Umum. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari permasalahan yang dihadapi beliau, dari pembicaraan tadi, kami bisa menemukan sebuah solusi jadinya gitu. Baik, ya baik. Ya Bu, tadi sebelum Ibu melakukan coaching bersama Bu Umu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan di sini kan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya. Kira-kira apakah sudah Ibu laksanakan? Pertanyaan yang berbobot, menurut saya sudah saya laksanakan Bu. Mengapa itu saya katakan sudah saya laksanakan? Karena dari awal pembicaraan Bu Umu sampai akhir saya memang sudah menggali secara mendalam, baik itu mengidentifikasi masalah yang beliau hadapi, sampai mencari solusinya bersama, menentukan langkah-langkahnya juga. Nah itu di situ saya lakukan dengan cara menggali pertanyaan, menggali lagi pertanyaannya Bu. Baik Bu. Memang tadi saya juga sudah mendengar berbagai pertanyaan berbobot yang telah Ibu sampaikan atau Ibu lontarkan kepada Bu Umu. Begitu kira-kira Ibu untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kalau untuk selanjutnya insya Allah saya akan selalu mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga tetap dengan presensi, yaitu menghadirkan mendengarkan secara penuh lah apa yang disampaikan oleh orang lain. Baik, bagus sekali Bu ya potensi yang tadi Ibu kembangkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, amin.
Saya akhiri, cukup di sini saja pertanyaan dan pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke, jadi katanya hari ini Bu Diana akan melaksanakan coaching ya bersama Bu Selfie. Iya, Bu, insya Allah. Ibu apakah sudah melakukan persiapan nih sebelum melaksanakan coaching? Insya Allah, Bu, saya telah melaksanakan persiapan coaching tersebut. Ya, nah Bu Diana ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih. Ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan coaching ini kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu Diana kembangkan? Baik, Bu, insya Allah pada coaching pada hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama di sini adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah Ibu sudah menyampaikan beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari beberapa kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari dua kompetensi tadi, Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi yaitu untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Bu. Nah, Ibu Diana, nanti ini pada saat pelaksanaan coaching, apa sih yang Ibu harapkan setelah coaching tersebut selesai? Iya, begini, Bu. Saya sangat berharap dengan adanya kegiatan coaching ini, coach saya ataupun Bu Selfie dapat mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dialami oleh Bu Selfie. Begitu, Bu. Bagus sekali Ibu Diana, semoga yang Ibu harapkan itu benar-benar dapat realisasi ya Bu ya. Oke, Bu Diana, selamat silaturahmi aktivitas coachingnya. Semoga harapan-harapan Ibu tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa tercapai. Amin. Ibu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam, Bu Selfie. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya baik saja. Alhamdulillah. Kalau Ibu keadaannya baik, saya juga nyaman Bu untuk menyampaikan permasalahan saya hari ini. Ya, baik, Bu Selfie. Baik, Bu Selfie, kira-kira apa nih permasalahannya, Bu, yang sedang Ibu alami? Ya begini Bu, saya akan menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Dengan harapan pastinya untuk mendapatkan solusi ya Bu ya. Nah begini, saya sebagai seorang guru penggerak, Ibu kan juga guru penggerak Bu ya. Pastinya berkeinginan untuk teman-teman di lingkungan sekolah saya itu untuk ikut dalam program guru penggerak. Nah, itu keinginan saya. Hanya saja di sini saya mendapatkan suatu permasalahan. Permasalahannya itu dari diri saya sendiri pastinya sulit sekali untuk saya belum menemukan cara gitu bagaimana untuk memotivasi teman-teman guru di sekolah untuk mengikuti program guru penggerak gitu itu permasalahannya. Baik, Bu Selfie. Berarti kurangnya motivasi ya bagi Iya. guru di sekolah Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu Selfie, selama Ibu menjadi guru penggerak, kira-kira apa yang telah Ibu lakukan di sekolah? Nah, yang sudah saya lakukan di sekolah itu banyak sekali ya, terlebih lagi apalagi di sekolah saya kan bukan hanya saya sendiri yang seorang penggeraknya, dari angkatan sebelumnya juga sudah ada yaitu sekitar 5 orang penggerak di sekolah. Nah, kami di situ berkolaborasi untuk implementasikan pendidikan guru penggerak yang pernah kami pelajari materinya pendidikan guru penggerak di dalam lingkungan sekolah. Nah, di situ pun saya implementasikan di dalam pembelajaran saya di kelas bersama anak-anak dan juga bagaimana cara saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di situ sudah saya lakukan dengan baik dengan saya. Baik, sebenarnya apa yang telah Ibu lakukan dan teman-teman Ibu lakukan bersama guru penggerak sudah baik sekali Bu ya. Tapi ternyata masih belum bisa memotivasi teman
sudah mendapat posisi di level mana pada saat ini? Kalau mengenai level 1 sampai 10 ya Bu ya, mengenai posisi usaha saya yang sudah saya lakukan untuk memotivasi teman-teman guru, menurut saya baru berada di posisi 6 lah gitu Bu. Nah, kenapa di posisi 6? Karena menurut saya dengan secara ngomong langsung mengajak teman-teman guru untuk mengikuti program guru penggerak sudah saya lakukan. Membujuk, memotivasi juga sudah saya lakukan. Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman guru betapa menyenangkannya dan betapa berharganya, betapa pentingnya ilmu-ilmu yang didapat dari program guru penggerak juga sudah saya lakukan. Nah, saya juga sudah melakukan praktik-praktik baik di lingkungan sekolah yang sudah terlihat pastinya dari diri saya yang dulu sebelum mengikuti guru penggerak sampai sesudah mengikuti guru penggerak. Saya perlihatkan contoh-contoh yang baik dari pembelajaran yang saya ambil di guru penggerak. Saya rasa itu sudah usaha saya ya Bu ya, dalam istilahnya memotivasi guru lain untuk mengikuti guru penggerak gitu. Jadi saya merasa itu berada di level 6. Kenapa? Karena masih belum bisa memotivasi orang lain untuk ikut gitu Bu. Iya. Baik sekali Bu ya, apa yang telah Ibu lakukan selama ini sudah berbagai macam yang telah Ibu lakukan. Begini Bu, kira-kira supaya Ibu itu bisa meningkatkan level terlebih yang tingkat yang lebih tinggi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa termotivasi teman-teman Ibu yang belum mengikuti guru penggerak? Jadi lebih kepada kiat-kiat yang saya lakukan agar teman-teman mau mengikuti program guru penggerak ya. Dari berbagai penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, rasanya itu semuanya sudah saya lakukan. Hanya saja untuk saya jangan sampai diri saya sendiri yang turun motivasinya. Karena untuk memotivasi orang lain kita dulu yang harus memotivasi. Jadi lebih kepada memberikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimana cara saya mengajar, cara saya istilahnya berinteraksi dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, dan untuk memajukan istilahnya mutu pendidikan di sekolah, bagaimana usaha saya itu saya akan perlihatkan kepada teman-teman gitu. Nah, dari situ pun harapan saya agar teman-teman bisa melihat usaha saya. Ketika teman-teman guru sudah melihat usaha saya dan melihat hasilnya bagaimana, saya berharap sekali guru-guru yang lain itu bisa termotivasi ingin seperti saya gitu. Baik, bagus sekali Bu apa yang telah lakukan. Kira-kira Ibu menginginkan setelah apa yang telah Ibu lakukan, Ibu menginginkan tingkat level dari 1 sampai 8 itu mau meningkat 1 sampai 10 itu kira-kira yang akan Ibu capai itu sampai ke level berapa gitu? Karena ambisi saya yang begitu kuat ya, kalau bisa sih level tertinggi, tapi sesuai dengan kemampuan saya juga. Nah, jadi setidaknya paling tidak berjalan melangkah ke level 8 saja itu sudah alhamdulillah sekali gitu loh. Baik Bu, ya Bu ya, untuk mewujudkan apa yang telah Ibu sampaikan itu kan tidak mudah Bu. Kira-kira siapa yang akan mendukung Ibu dalam melaksanakan atau akan menggapai rencana yang telah Ibu yang akan Ibu laksanakan? Pastinya saya akan melibatkan orang lain ya Bu ya, pada sekolah. Yang paling pertama akan saya libatkan adalah kepala sekolah Bu. Nah, dikarenakan kan di sini saya akan merubah pola pikir juga masyarakat di sekolah, otomatis baik itu izinnya dan lain-lain saya akan dari kepala sekolah dulu. Dulu yang wakil, kemudian rekan sejawat, kemudian terutama juga guru penggerak yang sudah ada di sekolah itu pastinya akan lebih membantu saya karena mereka lebih paham mengenai pendidikan guru penggerak. Baik, mungkin dari tadi pertanyaan yang kita melakukan politik ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Selvi terhadap apa yang telah Ibu lakukan? Baik Bu Selvi, bagaimana perasaan Bu Selvi selama Ibu melakukan coaching? Perasaan saya selama melakukan coaching ini bahagia ya Bu ya, karena Ibu dengan
baik juga memberikan pertanyaan kepada saya, menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan kepada saya, sehingga saya mendapatkan solusi tersendiri jadinya, Bu. Jadi saya senang, Bu. Alhamdulillah ya, solusi yang telah Ibu hadapi selama ini, permasalahan yang Ibu hadapi selama ini sudah mendapatkan solusi, Bu ya. Baik Bu, semoga apa yang telah Ibu dapatkan Ibu bisa merealisasikannya untuk kedepannya dalam perencanaan aksi nyata Ibu. Saya cukupkan mungkin sampai di sini ya. Bagi kita pada hari ini. Iya, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Nunu. Ya, Bu Diana tadi sudah melaksanakan sesi coaching ya dengan Ibu saya. Iya Bu, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Selvi. Oke, Bu Diana setelah melaksanakan sesi coaching ini tadi nih bisa Ibu jelaskan apa yang tadi sudah Ibu laksanakan atau apa yang sudah dialami oleh Bu Selvi? Iya, alhamdulillah Bu ya. Tadi Bu Selvi kan mempunyai permasalahan. Bu Selvi ingin memberikan motivasi kepada guru-guru di sekolahnya Bu, agar guru-guru di sekolahnya itu termotivasi untuk mengikuti guru penggerak. Begitu Bu. Jadi Bu Diana pada saat melaksanakan coaching, tadi kan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan sebelum pelaksanaan coaching Ibu sampaikan kompetensi itu juga dikembangkan. Nah, setelah melaksanakan coaching tersebut pada saat pelaksanaannya, apakah menurut Ibu kompetensi yang Ibu harapkan dapat dikembangkan itu sudah Ibu laksanakan, maksudnya sudah berkembang sesuai dengan apa harapan Ibu? Iya. Kalau menurut saya sih dari potensi yang ingin saya kembangkan seperti untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, insya Allah Bu sudah saya laksanakan. Nah, Bu Diana, tadi kan ada harapan Ibu nih, sudah melaksanakan coaching Ibu berharap ada Ibu menyampaikan harapan-harapan dari coaching ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah harapan-harapan itu sudah sesuai, sudah realisasi pada saat coaching tadi? Alhamdulillah Bu, setelah kami melakukan coaching, Bu Selvi juga sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Terima kasih. Jadi tadi sudah selesai ya. Jadi Bu Diana sudah mengembangkan kompetensi yang tadi Bu Diana harapkan berkembang. Kemudian tadi juga Bu Diana sudah menyampaikan harapan-harapan Ibu yang sebelum pelaksanaan coaching sudah Ibu sampaikan, ternyata pada saat pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Jadi Ibu jadi sekarang ini dari pelaksanaan coaching ini Ibu sudah mengembangkan kompetensi dan harapan Ibu sudah sesuai. Jadi kan Ibu harapan kita hari ini kita sama juga karena sudah selesai melaksanakan coaching. Makanya Ibu terima kasih bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi coaching yang telah kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.